Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana. NIM saya 21086339, jurusan Penjas Kesrek Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat olahraga. Baik, yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani saat ini sangat memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar-besaran terhadap pola pikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran yang lebih rasional. Selanjutnya yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu, karena zaman ini juga dikenal dengan zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi. Antara lain yaitu alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba. Pada abad 16 sebelum Masehi, manusia telah menemukan alat-alat yang terbuat dari besi, tembaga, perak, dan sebagainya. Selanjutnya di zaman Yunani kuno, yaitu kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani telah berhasil memetakan berbagai mitos tentang kejadian itu dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya terhadap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Selanjutnya pada zaman Prasokrates. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan untuk berpendapat atau mengungkapkan ide-idenya. Pada masa itu Yunani dipandang sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani sudah tidak mempercayai mitos-mitos. Selanjutnya kita masuk ke zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini terdapat dua periode, yaitu skolastik Islam dan skolastik Kristen. Pada skolastik Islam, para filsuf Islam yang pertama mengenalkan filsafat Aristoteles, diantaranya adalah Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang Barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Para fikir Islam yang lain yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Sayangnya pada masa skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis yang berada di gereja saja, karena mereka yang di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak mengenyangkan seperti filsafat. Pada masa inilah filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk, karena pihak ketiga membatasi dan melarang para filsuf dan yang lainnya untuk belajar. Selanjutnya pada zaman Renaissance. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan Provence, otoriter dan individualis. Tetapi semua ini tak berarti bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai titik peralihan. Selanjutnya pada zaman modern, di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan cerah bahwa nasibnya akan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.